Jika ada kelompok suku atau apapun yang merasa bangga, bahkan lebih bangga dari suku Arab, alasannya adalah suku kita, peradaban kita, ribuan tahun sudah maju peradabannya. Sudah ini, sudah itu. Ulama kita, ada yang sudah dikenal internasional. Orang Jawa, orang mana, orang ini. Pertanyaannya, apakah itu kamu? Bukan. Itu bapak kamu? Bukan. Itu saudara kamu? Bukan. Lalu kamu menyatu dengan orang itu atas dasar apa? Suku. Wah, kalau begitu Pak, orang Arab, ya tinggal ngomong, suku saya. Ada orang bernama Rasulullah SAW. Selesai persoalan, Pak. Wakulu dandan dari, wakulu tap tap tabari. Tap tabi tap tabi 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 tap. Aku lu dandang, aku lu dandang, aku lu dandang. Ada satu falsafah, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Yang namanya keutamaan atau keunggulan itu dimiliki oleh pemula atau perintis yang memulai, walaupun mungkin pengikutnya akan lebih baik. Kita kalau bicara tentang Islam di Nusantara ini, di Indonesia ini, tidak akan pernah lepas dengan namanya peran dari imigran Arab. Coba perhatikan, apa sih simbol pendidikan yang paling membanggakan di Nusantara ini kalau bicara Islam? Ya pesantren. Coba cari. Pesantren tertua itu pesantren apa? Ya jatuhnya kepada pesantren Sayyid Al-Kahfi di Kebumen. Dan ya entah secara kebetulan pendirinya itu adalah ya berasal dari Yaman, Hadramaut lagi. Ya tapi di sini bukan Ba'alawi ya. Artinya ini Al-Hasani. Itu dibaca itu ya. Atau jangan-jangan ini mau disalahkan juga, nggak ada sumber sezamannya. Ternyata pendiri pesantren pertama di Indonesia itu adalah orang Jawa. Misalnya Mulyono namanya misalnya. Ya tapi kita tanya, Mulyono belajar Islam dari siapa? Ya mesti gitu Pak. Enggak belajar dari siapa-siapa, belajar sendiri. Wah ajaib. Gimana bisa belajar sendiri? Orang Islam itu agama yang datang kok. Islam itu turunnya nggak di Nusantara. Jadi kita kalau alergi sekali dengan suku Arab, ya berat itu, konsekuensinya berat gitu. Sidogiri lah misalnya. Kalau ini kan berdirinya tahun 1400 berapa itu? 75 ya, atau berapa itu? Abad ke-15 lah, Masehi ya, masih zamannya Majapahit itu. Sidogiri misalnya tahun 1700-an, abad ke-18. Pendirinya siapa? Sayyid Sulaiman. Entah kamu mau anggap Basyaiban yang Ba'alawi atau bukan, tapi yang jelas bukan orang Jawa, pendatang. Hatta Wali Songo lah misalnya kita anggap sebagai orang yang membawa Islam pertama. Sukunya suku apa Wali Songo Pak? Suku Batak gitu? Suku Jawa gitu? Suku Sunda gitu? Enggak Pak, suku Arab. Kalau kita bicara Arab dan non-Arab itu cuma dua Pak. Kalau enggak Arab ya non-Arab. Itu enggak teritorial, enggak dia tinggal di mana. Sunan Ampel misalnya, ibunya dari Ratu Campa atau apa. Ya tetap Pak. Tetap suku Arab. Ya namanya Sarif. Bagaimana bisa Sarif bukan suku Arab? Al-Jailani lah misalnya. Bagaimana bisa disebut bukan suku Arab kalau Sarif? Enggak mungkin Pak. Jadi kalau kita misalnya kagum sekali dengan Persia. Ya orang Persia hebat. Ketika masa Rasulullah, Salman Al-Farisi itu Persia. Jelas nggak suku Arab. Tinggi kedudukannya di masa Rasulullah. Sebagai sahabat yang kita kenal lah, masyhur lah. Tapi yang bawa Islam ke Indonesia apa mereka? Apa suku Persia? Kenyataannya enggak. Ya kebetulan aja. Kenyataannya kebetulan suku Arab. Wali Songo itu semuanya suku Arab. Kalaupun misalnya tidak ada yang suku Arab, misalnya kita berpikir Sunan Kalijaga yang bukan dari Arab, tapi katanya ada yang bilang sama ke Sayyidina Abbas juga nasabnya. Artinya mau diputar bagaimana juga ya begitu Pak.
Jadi kalau bicara suku-sukuan, kita kenal Islam, ya kita berhutang budi kepada suku Arab. Mau dirubah bagaimana? Kalaupun misalnya yang datang kepada kita suku Persia lah misalnya. Tapi kan dia belajar Islam dari mana, Pak? Ya kan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sukunya apa, Pak? Arab. Oh enggak, maksudnya saya tidak suka kepada Arab yang Balawi. Kalau ini ya nggak usah pukul-pukul rata Arab, ya udah Balawi saja gitu. Ya, nggak ada yang jadi ulama besar dari Habib. Ya nggak cuma Habib kalau yang ada sebut itu ulama madhab. Ya tapi kalau satu pun ya ada, Imam Ja'far Shadiq misalnya. Nggak ada satupun Habib yang jadi ulama besar dalam ilmu hadis yang setara dengan Imam Ahmad atau Kutubus Sittalah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya kalau begitu Pak, bukan hanya Balawi, nggak ada yang 10 orang itu yang Sayyid. Memang nggak ada, gimana? Nah kalau misalnya cuma mau mendiskreditkan Balawi, ya sudah, jangan terlalu besar skalanya. Apalagi yang dibicarakan Balawi yang di Indonesia misalnya. Jadi Al-Haddad pun sudah nggak masuk karena bukan di Indonesia. Ya repot lagi itu. Misalnya di Indonesia ini ada Habib Hamid misalnya, Tanggul, Habib ini Jakarta. Enggak, itu enggak ada kitabnya. Mereka bukan ulama yang ahli ilmu, mereka ahli doa saja. Misalnya begitu. Keramat doa saja. Ngajarin Islamnya juga bukan ngajarin seperti ulama Nusantara, seperti Mbah Hasim, seperti apa. Ya silahkan. Tapi apa manfaatnya mengadu-ngadu seperti itu? Toh kalau mau mencari ke akar-akaran sejarah Mbah Hasim atau siapa, apalagi kalau masih Trah Wali Songo, itu kan suku Arab. Kok diadu sesama suku Arabnya? Apalagi katanya Balawi ini Askenazi. Berarti bukan suku Arab ya, Yahudi palsu ya, Askenazi. Ya berarti jangan dikelompokkan kepada Arab. Agak bingung sebetulnya. Ini mau dianggap apa Balawi ini oleh mereka, dianggap apa sebetulnya? Bawa narasi anti Arab. Balawi Arab aja enggak Ibrahim enggak, luar gitu, Askenazi, Yahudi palsu gitu, bukan Yahudi Bani Israel, berarti enggak Arab, berarti ajam lah. Aduh. Kalau spiritnya adalah kita ingin memajukan bangsa ini, kita ingin membasmi hal-hal yang merusak, mbok yo jangan ada dusta di antara kita, Pak. Yang merusak bangsa ini adalah koruptor. Orang yang merampok negara. Dari semua orde. Orang yang memanfaatkan kekuasaannya semena-mena dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Orang yang penguasa kong kali kong dengan pengusaha. Itu Pak yang merusak bangsa ini. Balawi yang merusak. Dirusak apa sih oleh Balawi? Saya kadang-kadang heran. Memangnya Balawi itu ngerusak apa sih? Ngerampok rakyat gitu. Oh, menjadikan rakyat sebagai budak. Yang mana yang dijadikan budak oleh Balawi itu? Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita kan tidak sadar. Bengek. Batuk berdarah. Yang kita soroti kaki kita yang baik-baik saja kita garuk-garuk. Wah, saya ini selama ini diancam oleh penyakit gatal-gatal yang akan mengancam nyawa. Dia ngomongnya sambil bengek, sambil batuk-batuk. Nggak usah dokter, semua orang sudah tahu kamu penyakit dalam. Bullshit kamu bicara memperbaiki kulit kamu, penyakitnya kamu bengek sebentar lagi mati. Itu Pak yang diobati. Misalnya ada pemimpin yang omon-omon, gas sana gas ini seperti IS tapi nggak ada nyatanya misalnya gitu. Itu Pak yang disoroti. Ada apa? Orang-orang berdakwah, wow, karena jamaahnya banyak atau apa, wallahu a'lam. Saya tidak suka menghukumi orang itu kenapa dia mau melakukan itu. Cuman kalau kita sudah mengukur narasinya, ancamannya apa sih? Memalsukan sejarah. Ya kalau dipalsukan ya lurus kan. Memalsukan kuburan lurus kan Pak. Oh, kuburannya palsu ini, bukan hadap ke timur, hadapkan ke barat, hadapkan ke barat. Gampang segampang itu. Oh, nanti kita akan dijadikan tarim. Memangnya selemah itu kita sampai gampang dijadikan tarim gitu. Gimana caranya Indonesia itu mau dijadikan milik tarim itu?
Kadang-kadang ya. Jadi saya cuma kemiksenan saja. Sebetulnya apa sih yang diinginkan itu? Anti Arab misalnya ya. Kalau kita bicara organisasi, jauh sebelum NU muncul, jauh sebelum Muhammadiyah muncul, itu sudah ada Jamiatul Khair, Al-Khairat. Jamiatul Khair ya, bukan Jamiatul Khair ya kalau tidak salah ya. Kalau di Palu kan Al-Khairat, kalau ini Jamiatul Khair. Itu tahun 1900 sebelum 1910, 1907 apa berapa itu. Itu sebelum organisasi Islam lain muncul, Pak. Sebelum SI muncul, yang punya Cokroaminoto itu. Sebelum itu. Sebelum NU, sebelum Perti, sebelum Nahdlatul Wathon. Sebelum macam-macam organisasi Islam itu muncul, sudah ada. Itu Habib itu yang mendirikan Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu kalau tidak salah ya. Jadi apa sih urgensinya kita mengusik-ngusik kesukuan? Ini suku apa ini? Padahal kita sendiri sukunya juga tidak sama. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Ambon, ada suku Bugis. Dan kalau bicara Islam, dari semua suku itu, semua berhutang budi kepada suku Arab, kepada Rasulullah. Rasulullah suku Arab. Semua ajami itu berhutang budi kepada suku Arab. Itu kenyataan, Pak. Kenapa? Karena yang pertama kali Allah pilih sebagai pembawa Islam ya orang Arab. Mau diapain lagi? Mau dibongkar lagi itu. Mau sekeren apapun, tidak mungkin bisa lebih unggul. Kenapa? Karena memang yang pertama. Ya, kalau kita bawa-bawa suku, ya, makanya jangan bawa suku. Jangan sekali-kali musik-musik kesukuan. Secara undang-undang kan tidak boleh itu. Rasis kan begitu kan. Suku, sara, agama kan nggak boleh dibawa-bawa itu. Nggak boleh ada narasi-narasi mendiskreditkan suku manapun. Ya kalau mau main adu-aduan, ya kalau orang Islam. Ya walaupun bukan orang Islam, orang Kristen lah misalnya. Emang agama Kristen itu orang Nusantara yang buat? Enggak, Pak, sama-sama datang itu. Ada narasi, ada orang Jawa ini sudah punya keyakinan tentang keesaan Tuhan, Kapitayam atau apa? Iya, boleh. Tapi apa sudah punya tradisi sholat? Punya, ya apa sama dengan sholat Islam? Enggak sama, diganti enggak? Diganti, ya berarti ya ikut namanya. Enggak, kita orang Jawa sudah punya Tuhan satu, enggak usah bicara Islam, kita sudah Sehyang Widi ya, atau misalnya kita sudah punya sembahyangnya, ya silakan Pak. Sama enggak dengan sholatnya Rasulullah? Sama enggak 5 fardu? Enggak, cuma 3 waktu, wah gila itu. Ini kita ajaran Kejawen, ini kita ajaran Pasundan, ini kita ajaran Islam Nusantara murni. Enggak ada intervensi, ini bukan Islam namanya. Kalau tidak diintervensi bukan Islam namanya. Kenapa? Karena Islam itu datangnya enggak di sini. Datang kepada kita itu mengintervensi, jelas itu. Mengajarkan kita cara ibadah. Kalau sebelumnya kamu ibadahnya sembul-sembul dupa, kamu anggap ini sembahyang, oke Tuhannya satu, tapi cara sholatnya begitu. Ya enggak gitu, enggak main itu. Sholat hadap kiblat. Allahu Akbar, baca Fatihah. Itu intervensi, Pak. 100% diintervensi kita. Ya mau tidak mau memang begitu. Ya kalau tidak mau, jangan jadi orang Islam. Makanya disebut aslama itu kan berpasrah, Pak. Berserah diri tuh. Oh, kita sudah punya etika, kita sudah punya moral, kita oke. Kita sudah punya etika berpakaian, oke. Nutup aurat apa tidak? Enggak, ya persetan mau itu budaya kamu. Kalau membuka aurat dosa hukumnya. Misalnya kamu punya tradisi pakaian itu separuh dada. Ini budaya kita, ya pakai silakan. Tapi itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Oh, kita punya budaya minum arak kok, ya minum silakan. Oh, kita punya budaya. Jadi kalau sudah bicara agama, jangan bawa-bawa budaya. Semuanya dipukul rata, tunduk tidak dengan syariat. Tidak tunduk dengan syariat atas nama apapun, tinggalkan kalau menyelisihi. Kalau tidak menyelisihi baru boleh. Itu ada kaidahnya lah yang bawi al-khuruj min adatin nas. Malam takun muharramatan atau malam yakun muharraman. Tradisi budaya kalau misalnya itu melanggar syariat, tinggalkan Pak, tidak boleh. Ini syariatnya yang sifatnya tidak ada ikhtilaf. Kalau misalnya masih ada ikhtilaf ya silahkan ya. Jadi di sini sudah biasa makan babi. Dari dulu kita biasa makan babi. Ya tinggalkan setelah datang Islam. Ya dulu orang Arab
Jahiliyah juga begitu, mereka tradisinya istrinya banyak. Ya datang Islam, ya dibatasi, nggak boleh lagi. Dulu mereka punya tradisi anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung. At-tabani itu dianggap sebagai alat waladul firas, sebagai anak kandung. Datang Islam, oh nggak boleh begitu, dirubah Pak. Suku Arab pun yang didatangi oleh Islam diintervensi semuanya. Bagaimana kamu menyembah Tuhan? Cuma muter-muter Ka'bah. Ya muter-muter Ka'bah itu gimana sholatnya? Gimana wudhunya? Nggak ada. Ya harus ada. Ya gitu Pak. Gitu. Itu kenyataan, mau diapain lagi sih? Bukankah yang diemban oleh ulama dari masa ke masa itu fikih lah, akidah lah, atau apalah. Itu sumbernya sama. Bukan rekayasa budaya. Bukan sudah ada sebelum. Nggak ada Pak. Itu semuanya adalah hal-hal yang baru yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kalaupun misalnya sudah ada Nabi Ibrahim misalnya khitan, iya, tapi kalau dihitung-hitung minoritas sekali. Puasa Ramadan misalnya, ada puasa, kita orang Jawa sudah kenal puasa apa namanya, ya nggak apa-apa, oke, tapi puasanya itu kalau maghrib buka puasa, nggak nyambung. Terus ada niatnya, gitu. Jadi ada di situ yang disebut dengan sah. Sah itu adalah sesuai dengan syarat dan rukunnya, begitu. Ya. Jadi kita ini sudah menjadi orang Islam, sudah ikut, bukan kita membuat sendiri. Namanya ikut. Kalau kita tarik ke suku-sukuan, yang kita ikuti adalah suku Arab. Itu tidak bisa dirubah karena Rasulullah itu Arabi, orang Arab. Mau dirombah bagaimana lagi? Apalagi apa urgensinya kita mengusik-musik itu? Gak ada urgensinya. Kalau mau mengusik-musik, usiklah koruptor itu. Usiklah pemimpin kita yang tidak becus. Usiklah ketua kita yang tidak amanah. Usiklah siapapun. Itu Pak. Biar tercipta sesuatu yang kondusif. Yang diusik kayak nggak ada kerjaan ya. Ya wallahu alam, apa maksudnya? Mungkin sama-sama niatnya, tapi ya nggak ngerti juga ya. Kalau masalah motifnya apa, kita kan tidak biasa nebak-nebak hati orang ya. Jadi begitu. Allahumma dina atas